Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan menampilkan sedikit materi tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kondisi umum kota Madinah. Madinah terletak di sebelah utara kota Mekah dan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Arab Saudi. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Madinah juga dikenal sebagai Madinah An-Nabi yang artinya kota Nabi atau Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Kondisi kota Madinah dikenal subur, terdapat oase-oase yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, selain berdagang dan beternak, mereka bermata pencaharian sebagai petani. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan dan kecaman dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin makin meningkat. Selain itu, kaum kafir Quraisy mengadakan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kondisi Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Mekah terdengar oleh umat Islam yang ada di Madinah. Yang ketiga, karena wujud ketaatan Nabi Muhammad terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat siksaan kaum kafir Quraisy makin merajalela, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berhijrah. Kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, Ali menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Pada saat itu, umat Islam di Mekah tinggal sedikit. Sebelum turun perintah hijrah kepada Nabi Muhammad, beliau sudah meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Setelah itu, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor untanya yang diserahkan pemeliharaannya kepada Abdullah bin Uraikis sampai nanti tiba waktunya diperlukan. Ketika turun perintah hijrah dari Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Mekah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Proses kedua, Nabi Muhammad SAW menetap di Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di Gua Sur 3 hari, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal Sur yang berjarak 5 km ke sebelah selatan kota. Proses ketiga bertemu dengan tokoh yang bernama Suraqah. Ketika itu, Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad. Ketika mendengar kabar bahwa ada rombongan 3 orang sedang dalam perjalanan, mereka yakin itu adalah Nabi Muhammad dan sahabatnya. Suraqah bin Malik bin Jusyum, salah seorang dari Quraisy, juga ingin memperoleh hadiah sebesar 100 ekor unta. Suraqah mengendarai kuda yang cepat sehingga ia bisa mengejar rombongan hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut dan jaraknya semakin dekat. Nabi Muhammad tetap tenang, sementara Abu Bakar yang duduk di boncengan unta Nabi terlihat cemas dan berkali-kali melihat ke belakang. Setelah jarak makin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjerembab jatuh. Nabi Muhammad terus saja mempedulikan Suraqah yang mengejarnya. Setelah berhasil mendekati lagi, Suraqah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab, sementara Nabi Muhammad terus berjalan. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejar lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Suraqah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Proses yang keempat, Nabi Muhammad membangun Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Setelah sampai ke perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah pertama dalam Islam. Proses kelima, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata, untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim, maka Nabi Muhammad minta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun, keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah, tapi Nabi Muhammad SAW tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka berdua. Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Seluruh sahabat bersama Nabi Muhammad ikut membangun Masjid Nabawi, sebagaimana mereka melakukan bersama-sama dalam pembangunan Masjid Quba. Beberapa hari kemudian, istri Nabi Muhammad, Saudah radhiyallahu anhu, dan 2 putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid, Aisyah radhiyallahu anhu, dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah
ke Madinah di bawah kawalan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adapun putri beliau seorang lagi yaitu Zainab baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antaranya, membina persaudaraan antar kaum Ansor dan Muhajirin, memelopori penyusunan piagam Madinah, membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah, menciptakan toleransi beragama, pembinaan akidah dan ibadah, perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan, perbaikan di bidang pertahanan dan politik, pembangunan bidang ekonomi. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, menjaga kerukunan umat. Yang ketiga, kerja keras dan tawakal. Yang keempat, bersikap toleran kepada sesama. Yang kelima, mengembangkan dakwah. Yang keenam, membangun jiwa mandiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.